Halo teman-teman seperjalanan, ketemu lagi dengan saya, Doli Indra Permana, dan di samping saya sudah ada Ibu Idayanti Sudiro selaku Holistic Wealth Expert, dan beliau adalah founder dari Financial Wisdom Academy. Bu Oki, teman-teman juga boleh nanti manggilnya Bu Oki ya. Bu Oki, saya mau nanya nih, saya sebagai anak yang bisa dibilang tipis-tipis mirip ke arah milenial, tipis-tipis mau arah Gen Z. Ngomongin tentang flexing boleh ya Bu ya? Flexing ya. Karena tema kita ini bertepatan banget, stop flexing, start building your asset, Bu. Sebenarnya ya Bu ya, gimana sih Bu caranya saya jujur ya Bu ya, ngelihat anak atau teman-teman yang zaman sekarang, apalagi teman-teman seperjalanan yang mungkin yang masih muda-muda, yang umur 25 atau mungkin 23, segala macam. Yang penting, you only live once. Ya. Hidup cuma sekali. Udah, maksimalin. Liburan Karimun Jawa, liburan ke Bali, sekarang lagi banyak liburannya ke Vietnam, Ho Chi Minh, atau enggak jalan-jalannya tuh langsung segala macam. Beli gadget yang terbaru, keluar beli. Sebenarnya gimana sih Bu? Kalau Mas Doli sendiri kira-kira nih ngeliatin orang-orang kayak gitu ya. Sebetulnya apa yang mereka tuju? Apa sih tujuan mereka begitu, untuk menyenangkan diri atau untuk apa biasanya? Kalau menurut saya ya, menurut hemat saya Bu, sepertinya hanya untuk menyenangkan dirinya atau untuk dilihat ke teman-temannya atau lingkungannya kalau saya tuh hits dan happening lah ibaratnya gitu. Paling gitu ya kali ya Bu ya, nggak tahu juga sih. Atau dia dulu nggak pernah dapet, sekarang dapet gitu lah, sesuatu yang dia pengen incer lah ibaratnya gitu. Kalau menurut saya sih ada faktor itu juga sih Bu. Iya, kayaknya yang paling berperan mungkin masalah lingkungan ya. Jadi masuk akal sih. Gen Z itu sekarang misalnya bareng-bareng sama temennya seperti apa sih? Itu yang pasti. Dan sekarang kita kan banyak nyekrol sosial media. Betul. Ya, dulu pada saat saya muda gitu kan, kita nggak bisa ngelihat orang lain kan, bener nggak sih, orang lain mau jalan-jalan, orang lain mau pakai apa, kecuali ketemu, weh dia pakai baju baru, dia pakai tas baru, dia pakai mobil baru gitu kan, dulu ketemu baru bisa lihat, sekarang enggak. Mungkin ini yang sekarang jadi tantangan tersendiri, jadi kita nggak bisa bilang bahwa wah gimana nih, mungkin kok jadi berbeda sih, jangan-jangan mentalnya ini nggak bagus ya. Ini terbentuk oleh keadaan sebetulnya kalau saya lihat. Ya. Tapi tetap gimana kita komunikasi dengan si Gen Z ini. Kalau kita dalam kondisi yang bisa ngobrol sama si Gen Z gitu ya, sama orang-orang yang tadi suka flexing dan sebagainya, kita sebetulnya bisa nanya ke mereka, apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu dapatkan dengan tadi flexing, dengan tadi pergi jalan-jalan terus, nggak mikir hari tua. Padahal kalau dipikir, nggak semua Gen Z juga punya keuangan yang bagus kan, orang tuanya kan. Betul. Nah kita sebetulnya saya agak menahan nih untuk bilang bahwa Gen Z gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya yang terpengaruh bukan hanya Gen Z ya. Milenial juga. Iya. Bener. Jadi banyaklah sebetulnya saat ini kalau kita ngomong, kita supaya nggak menyudutkan Gen Z ya. Orang yang suka flexing. Jadi terserah dia mau dapat dari gen mana gitu kan. Bener. Nah biasanya orang-orang itu tidak secure terhadap dirinya. Oke. Malah saya pikir mereka kayak, wih hebat banget ya. Dia pasti keuangannya bagus tuh. Jangan-jangan pasti udah aman. Malah ada faktor kebalikannya Bu ya? Sebetulnya itu sih yang ada di dalamnya ya. Memang saya nggak bilang bahwa oh berarti setiap orang yang pamer, berarti setiap orang yang beli barang branded itu pasti karena tidak secure. Enggak, saya juga nggak ngomong, nggak ngejudge seperti itu. Cuman sebagian orang mungkin punya uangnya memang benar-benar nggak kehitung ya Mas Doli. Ada kan yang nggak berseri, ada juga sih yang Bu. misalnya 7 turunan juga nggak habis gitu kan. Pas yang ke-8 tanjakan ya Bu. Tanjakan. 7 turunan, tanjakan. Oke. Nah itu yang kemudian bukannya kita bilang nggak boleh, boleh. Tapi yang banyak sebetulnya kalau saya lihat ya dari
dari apa yang saya lihat sehari-hari Iya. dan juga dari data-data nih, data-data yang kita suka Kulik, search iya. gitu ya, lihat-lihat gitu ya. Kebanyakan mereka sebetulnya tidak sebetulnya ada di dalam gaya hidup itu. Nggak seharusnya ada pada gaya hidup itu, Faktanya malah itu ya, Bu. tapi mereka di situ. Oh, oke. Itu yang sering kali itu yang jadi problem. Ya, kita mencoba untuk tidak bilang bahwa kan sekarang kan nggak populer tuh beli Iya. rumah, Iya. nggak Iya. populer beli apartemen pun. Mereka bilang ya udah kemana aja saya mau pergi, nanti saya tinggal nyewa aja gitu kan ya. Iya, benar. Itu mungkin nanti dibahas dalam Episode podcast yang lainnya iya, ya. Biar seru ya. Biar seru ya. Tapi kalau dalam konteks yang ini adalah gimana flexing, artinya menghabiskan uangnya. Iya. Mereka hanya berpikir hari ini hidup, Iya. hidup hanya beberapa tahun lagi mungkin. Iya. Jadi nggak peduli akan masa depan, nggak Hmm. peduli nanti kalau punya anak gimana. Iya. Kalau dulu zaman kita kan mungkin zaman Mas Doli lah yang udah berapa tahun Iya. lebih dari saya, itu memikirkan hidup berkeluarga. Iya. Masih pengen punya rumah atau Iya. masih pengen mikirin untuk anak dan sebagainya. Ini yang mungkin agak berbeda ya cara pandangnya Iya, ya Mas iya. Doli ya. Karena mungkin ada riwayat juga yang mereka teman-teman seperjalanan mungkin tahu juga di lingkungan atau teman-temannya atau di sekitaran teman-teman ada yang beruntung, ada juga yang mungkin dalam kondisi berat tapi ternyata karena keadaan sekarang ternyata barang-barang yang di-flexingin sama di tahun sekarang ini Bu, itu tuh mahal-mahal semua kan. Kalau kita zaman dulu kalau kita mau flexing barang sesuatu tuh kayaknya gampang gitu ya. Kalau sekarang tuh semua merek apa semua bertubi-tubi barang, fasilitas, teknologi, digital dan segala macam. Iya. Itu tuh besar dan sekali kita hamburkan satu tempat. Kalau dulu saya kalau misalnya mau flexing satu uang yang saya miliki, saya mungkin bisa sampai 5 atau 6 barang yang bisa saya flexingin mungkin ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya untuk bisa mendapatkan flexing yang benar tuh malah makin besar tuh harga-harganya sekarang. Dan setelah beli, ya ampun, kenapa gue beli ini ya? Itu Iya. mulai penyesalan yang muncul ya Bu ya. Nah, manage ekspektasi kita sebagai generasi yang mungkin mau milenial, X, Z, ataupun apapun itu yang terjadi sekarang, bagaimana caranya saya sendiri untuk bisa melihat yang saya lakukan ini sebenarnya bukan mau pamer, tapi mungkin mau coba membuktikan aja. Tapi kadang-kadang pembenaran itu takut salah dan atau mungkin bagaimana mempersiapkan kalau saya nanti mau punya aset ke Iya. depannya. Boleh nggak sih tetap bisa flexing atau enggak gitu loh? Iya. Nah, ini satu Ya. orangnya memang harus mau dulu. Sadar dulu ya Mas Doli ya. Ya. Bayangin nggak sih sekarang Mas Doli ngomong sama saya bilang, saya nggak peduli. Iya sih. Saya gini, serah kamu. Kalau bahasa kerennya bodo amat. Iya, ibaratnya gitu. bodo amat Iya. gitu kan. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, kita diem dulu. Jangan berusaha untuk tahu nggak sih sebetulnya ini gini-gini Iya, ya. iya, Itu jangan gitu ya, malahan Bu ya. akhirnya dia bisa marah Iya, kan. so tahu jadinya malah gitu ya. Sok tahu lah dan akhirnya hubungan nggak baik. Iya, iya. Jadi kita akan coba masuk ke pendekatan dulu ya. Pendekatan dulu, baik-baik, nggak ngejudge dia gitu Iya, kan. iya. Lalu kita tanya, kamu tujuan untuk jangka pendek aja, untuk kamu sendiri aja, ada nggak sih sesuatu yang kamu inginkan? Iya. Iya. Nah, coba dikorek ke situ. Iya. Ya, satu yang kamu inginkan ini biasanya dia akan semakin bisa memikirkan dengan baik Iya, kalau dia udah tenang dulu. betul. Kalau dia lagi ngobrol-ngobrol nggak karuan, lagi suasana hatinya juga lagi di tempat rame, lagi pikirannya kemana, diajak ngomong kayak gini, ini juga biasa nggak masuk sih, gitu kan. Nah, kalau dia udah tenang, diajak ngobrol, ada nggak satu hal tujuan hidup aja, tujuan tentang apa yang kamu inginkan. Misalnya, saya mau pergi jalan-jalan ke Amerika. Kembali lagi, kan masuknya ke sana lagi ya. Iya. Kenapa sih kok mau ke Amerika? Iya. Alasannya. Alasannya apa? Ini juga ditanya lagi pelan-pelan. Sampai dia akhirnya menemukan bahwa, oh iya ya, alasan saya itu apa tuh? Kalau misalnya tujuan ke Amerika misalnya, Bu, saya tuh mau ke Amerika karena memang saya pengen coba
ngambil kursus-kursus di sana, ngambil pengen tahu juga dunia luar itu seperti apa. Saya ingin menimba pengalaman dan ini dan itu gitu. Mungkin kalau memang niatnya baik, itu akan membuat tujuannya itu menjadi solid dan bagus, sehingga dia juga akan lebih mudah untuk menabung dibandingkan kalau dia tidak punya tujuan tadi. Jadi intinya pada dasarnya kalau kita mau punya sesuatu tapi nggak ada tujuannya, efeknya malah kita tuh jadi kayak ya cuman senang-senang aja, jadi nggak ada maknanya gitu ya Bu ya. Jadi memang harus, kalau memang mau sesuatu yang mau kita capai mungkin dalam konteks ya kategorinya flexing, paling nggak di dalam flexingnya itu ada tujuannya gitu ya Bu ya. Ada tujuannya. Tapi kalau flexing ada tujuannya, bingung juga ya. Jadi malah makin parah juga nanti ya Bu ya. Akhirnya kagak selesai tuh kalau flexing tapi tujuannya ini. Iya. Kita nggak bisa beresin loh itu. Flexing intinya itu tidak masuk dalam kategori perencanaan keuangan yang bijak berarti ya Bu ya. Intinya gitu. Intinya kalau kita mau perencanaan keuangan kita yang bijak ya kita harus punya tujuannya dulu. Tapi kalau flexing udah jelas-jelas nggak masuk dalam kategori atau indikator perencanaan yang bijak. Tujuannya kalau kita udah punya tujuan, jadi fleksinya bisa teredam. Itu tujuannya sih Mas Doli. Jadi kalau kita udah punya tujuan untuk sesuatu yang baik, maka akhirnya kita bisa masuk ke investasi yang terbaik. Kayak gitu. Karena banyak juga teman-teman kita yang baru meniti karir, yang baru berpenghasilan, karena faktor lingkungannya yang tadi Ibu bilang, ternyata dia punya teman-teman yang orangnya tuh hype semua. Yang punya uang yang mungkin dari keluarganya itu udah 7 turunan dan bukan 8 tanjakan. Tapi dia ketemu tuh di lingkungan itu dan akhirnya dia tuh kayak berusaha untuk menyimbangkan, padahal orang itu mungkin nggak flexing. Pas dia jadi jatuhnya flexing, akhirnya dia nggak punya tujuan dalam merencanakan keuangannya dengan baik gitu kali ya Bu. Hidup akhirnya mengalir aja. Kalau seperti ini jujur ya, coba deh kalau sampai ada dari teman-teman seperjalanan yang mendapatkan ini dan menyadari ternyata karena lingkungan. Dengan sedih hati kita kayaknya harus keluar dari situ. Kalau kita mau belajar untuk tidak flexing. Karena kalau kita berada di lingkungan itu, kita yang tertekan sendiri Mas Doli. Kalau memang lingkungannya levelnya ada di sini, kita yang tidak dalam level itu, nah kadang-kadang kita jadinya lebih aduh gimana ya, padahal belum tentu temennya tuh melihat kita dari sudut itu, ya kan? Kita sendiri yang berpikiran bahwa kalau saya nggak ikutan di situ, pasti saya nggak diterima, padahal belum tentu. Kalau kita punya value diri kita sendiri, jadi kita punya makanya dalam diri menurut saya sih daripada investasi di barang-barang, kita bilangnya investasi. Ya ini kan investasi nih supaya ketemu sama orang kaya, supaya bisa berbisnis, pembenarannya gitu kan. Coba deh investasinya ke diri sendiri. Supaya orang melihat kita, kenapa mau berteman sama kita? Karena ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita itu bisa masuk ke lingkungan itu. Berarti kalau kita konteks dalam financial wisdom sendiri buat teman-teman seperjalanan adalah kalau kita tidak mengenali diri kita dulu terlebih dahulu dan tidak bisa tenang menghadapi situasi kayak gitu, mau kayak gimana pun situasinya, kita tetap jadi orang yang ke arah situ juga ya jadinya Ibu ya. Jadi ya kita harus berdamai. Memang selalu kok di financial wisdom selalu mengenal diri, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk langkah berikutnya. Setelah kita mengenal diri itu. Karena rata-rata teman-teman seperjalanan tahu bukan mengenali diri, mengenali teman sendiri. Jadi yang dilihat tuh temennya terus, temennya terus, padahal dirinya nggak sadar gitu ya. Nah, konteksnya terkait dalam stop flexing ini dan start building your asset, kan udah kita tahu nih Bu, secara bijaksana kita udah lihat kalau kita ternyata kalau mempersiapkan sesuatu tuh harus ada tujuannya supaya kita bisa meredam setiap yang tadi mau flexing udah mulai hilang. Bagaimana caranya saya mempersiapkan aset Bu kalau kayak gitu caranya? Karena jujur saya terlambat nih Bu. Kalau berkaca sama kurang lebih sekitar 10 atau berapa belas tahun yang lalu gitu ya, saya tuh terlambat mempersiapkan aset. Ada yang terlewat. Ada nggak sih Bu strategi yang tepat buat saya yang baru-baru punya
uang atau baru-baru bekerja, baru-baru punya penghasilan, dan saya ternyata udah kenali diri saya dan saya mungkin mau keluar dari lingkungan yang mungkin belum cocok itu, saya mau buat aset. Ini ada strateginya nggak nih Bu kira-kira nih Bu? Kita pernah dengar nggak tentang compounding interest? Saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah dengar, saya pernah dengar. Nah, ini memang efeknya itu sangat-sangat banyak. Oh gitu Bu. Ya. Intinya semakin cepat seseorang menabung, Iya. efeknya itu menjadi luar biasa. Semakin cepat Cepat orang itu menabung, efeknya menjadi luar dengan biasa. nominal yang sama atau dengan nominal yang sama. Contoh ya, Iya. Misalnya gini, ada orang usia 25, ya. Mungkin sekarang kalau mereka lulusan S1 lah, ya. mungkin dapat 7 juta gitu ya. Ya, mungkin ya sekitar segitu. Ya. Menabung bisa 1 juta aja sebulan. Oke. Ya, misalnya ya. Kalau usia pensiun berapa? 57 ya? 55 lah Bu. 55 anggap ya. Kalau 57 mungkin kalau dia di extend itu kan biasanya tuh Bu. Ya, berarti 30 tahun. Oke. Kalau sampai dari 1 juta menabung selama 30 tahun. Oke, saya hitung kasar ya Bu. Ya. 1 juta 30 kali tahun. 1 tahun 12 juta. 12 juta. 12 juta dikali 30 tahun berarti 30 tahun. Ya 30 tahun berarti at least kurang lebih sekitar 360 lah. 360 juta. Ya, normalnya yang harus disiapin. Nah, coba ya. Kita akan coba hitung nih. Kalau misalnya kita itu menabung dengan memakai compounding interest ya. Compounding interest. Oke, ini buat teman-teman seperjalanan bahwa ternyata dari efek menabung yang rutin dan di tempat menabung yang mungkin teman-teman bisa cari tempat yang tepat gitu lah ya. Ini bisa mengubah nih. Tadi kalau saya hitung-hitungan saya sekitar 360 juta ya. aja. Ini kalau kita anggap nih, kita anggap adalah 7%. Oh, misalnya taruh di tempat yang 7%. Dapatnya 7%. At least deposito atau mungkin obligasi ya. Itu adalah 1,2 M. Wah, itu sampai kita pensiun tuh Bu? Ya, hanya dengan 1 juta. Itu pakai apa itu Bu, aplikasi itu? Ini kalkulator TVM ya. Oke, jadi itu nanti juga ada di pembahasannya. Kalkulator finansial yang Financial Wisdom juga ada pun membahas itu Bu. Ya, nanti akan dibahas tentang ini juga. Jadi menunjukkan bahwa bunga berbunga itu kita efeknya nggak tersangka gitu kan. Dapatnya 1,2. Bahkan saya pernah dapat cerita gini. Ya. Ada orang menabung mulai dari usia 22 tahun kalau nggak salah ya. 22 tahun dia menabung selama 10 tahun. Lalu berhenti. Oke. Ya, berhenti nih. Oke. Berarti kan dia baru umur berapa? 32 ya? 32. Lalu uangnya ini di berbunga terus kan sampai di usia dia taruh deh 55 tahun misalnya. Oke. Atau 60 tahun, 55 sampai 60 tahun. Dibandingkan dengan orang yang terlambat menabung 10 tahun. Berarti kalau tadi orangnya itu usianya 22 ditambah 10 kan menjadi 32 tahun ya. 32 tahun menabung terus. Ya, sampai dia usia 55 anggap ya, menabung sampai dia usia 55. Ternyata hasilnya masih lebih besar yang ini. Oh gitu Bu. Saya nggak ingat ya, kayaknya waktu itu patokannya umurnya nggak 55 deh, anggap mungkin lebih tua, 60-an deh. Di usia 60 hasilnya itu ternyata masih lebih besar orang yang menabung duluan. Jadi efeknya tuh benar-benar besar banget sih. Jujur saya juga terlambat tahu nih. Mas Doli, dulu saya nggak nabung ke situ. Kadang-kadang literasi itu baru terkuak dan didapatkan itu pada saat era-era zaman sekarang sih Bu ya. Jadi kita tuh mulai teredukasi lagi dan di dalam Financial Wisdom sendiri tuh dijelaskan bahwa ternyata menabung lebih cepat dan konsisten secara angka ya Bu ya. Jadi kayak seakan-akan secara psikologis berarti yang tadinya dia punya penghasilan ya, misalnya contoh 7 juta atau 5 juta, tapi dia naruh 1 juta, udah berani tuh Bu. Berarti kan kondisinya dia berani menyisihkan angka lebih besar, lama-lama dia naik gaji, karirnya bagus kan. Jadi angka 1 juta itu terlihat kecil, tapi pas ditotalkan malah jadinya bisa dapat segitu ya.
Kalau konsisten tapi kan. Kalau konsisten, tapi kita sih ngarepinnya, saya juga kan ada pembelajaran di Financial Wisdom. Iya, iya. Kita anggap gini, kalau gaji Anda naik berapa sih sekarang? Naik paling 10%, 5%. 5% Ya, sampai 5%, 10% ya, ya. mungkin ada yang cuma 5%. Ya. Nah, kalau gaji Anda naik, boleh deh sebagian untuk menambah gaya hidup, atau karena inflasi juga kan. Iya. Jadi kita nambahin sedikit dari yang kita dapetin. Iya. Tapi tabungannya tolong juga ditambah. Kalau kebetulan kita dapat misalnya bonus gitu kan, jangan kemudian bonusnya ini diilangin semua gitu loh. Tapi ditabung juga. Iya. Kalau misalnya dapat lagi dari side hustle misalnya ya, dari pekerjaan tambahan. Jangan, ini kan pekerjaan tambahan nih, boleh diilangin. Jangan. Diilangin maksudnya dipakai semua ya, diilangin semuanya gitu. Kita coba nabung juga. Bayangin nggak sih yang tadi itu jadi berapa? 1,2 M ya? Iya. Kalau nabungnya nambah 2 juta. Nambah jadi 3 juta, 5 juta. Jadi makin gede dong, Bu. Bayangin itu mungkin bisa jadi 2 M lebih. Lebih pasti. Tapi efek yang mau dijelaskan ke teman-teman yang mungkin baru meniti karir atau mungkin selama ini mencoba di gaya hidup yang mungkin ikut-ikutan teman karena lingkungan, kayaknya udah bisa start dari sekarang untuk bisa konsisten kali ya. Kita rubah yuk gitu kan ya. Benar, merubah ke menabung yang lebih awal untuk dapetin itu. Ada yang bilang nggak gampang, Bu, nyisihin uang segitu seterusnya setiap bulan. Berarti kalau di total aja Bu Oki misalnya gini, Bu Oki total aja 1 juta per bulan, setahun udah 12 juta Bu Oki. Itu mau 12 juta aku udah bisa pakai jalan-jalan kemana gitu. Gimana tuh cara mindset itu tuh, Bu? Kadang-kadang kembali lagi ya. Kita di Financial Wisdom intinya cuman tenang. Kembali lagi, kalau yang merasa nggak bisa, DM di Financial Wisdom ya. Atau kalau ini kan ada di YouTube nih, bisa kasih kita nomornya kalau memang mau konsultasi atau mau ikut pelatihan-pelatihan kita, karena kita ajarin sampai ke akarnya. Karena jangan-jangan akarnya yang bermasalah kali ya, Bu ya. Akarnya yang bermasalah. Seperti di podcast sebelumnya kita juga bicara ya, ada latar belakang masalah. Ya kita nggak ngomong masalah deh, latar belakang keadaan keluarga kita yang kemudian ternyata membawa kita mempunyai mindset tertentu, keadaan lingkungan kita yang membuat kita juga semakin diteguhkan punya mindset tertentu. Itu yang kadang-kadang malah membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang ya karena berdasarkan emosi dan trauma tadi gitu kan, itu yang membuat kita jadi nggak bisa berkembang, nggak fokus pada pembentukan aset nih. Padahal kalau kesenangan kita terhadap mau dilihat orang, kesenangan kita merasa lebih hebat dari orang lain, kesenangan kita untuk menunjukkan kita lebih sukses, diganti dengan kita melihat tabungan kita, kesenangannya kalau itu diganti bisa sih Mas Doli. Jadi mulai sekarang kita ngeliatin tabungan, wah kok nambah nih Mas Doli tabungan, wah investasi saya juga menjadi berkembang. Nah coba kita mau rubah cara berpikir dari yang saat ini aja, kita masuk ke masa depan. Karena kalau kita mungkin nggak ada teman untuk cerita ya Bu ya, dan kita nggak memahami bahwa ini adalah keresahan yang akan menumpuk jadi kumpulan bola salju ya nanti ya Bu ya, kalau kita nggak pecahkan, kedepannya kita malah jadi pribadi yang terbentuk jadi orang yang nggak bisa memanage keuangan dengan baik, jadi malah benar Bu ya. Dan akhirnya kita akan terjebak lagi. Satu, hidup ketika di masa tua, kita jadi sengsara karena nggak punya cukup uang. Dua, kita jadi mewariskan sandwich generation ke anak kita, yang mana kita tahu berat juga buat si anak kita. Betul. Ketiga, karena kita punya masalah keuangan, kesehatan fisik kita, emosi kita, mental kita terganggu. Karena kok saya gini ya, kok anak saya belum ngasih uang ya, kok saya mau ke rumah sakit nggak punya uang ya, gitu. Kok saya mau jalan-jalan, mau ngopi aja susah ya. Ya, jadi
Yuk kita mau ciptakan hidup di masa tua yang sejahtera. Ya. Hidup di masa tua yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Bukan hanya bahagia sehat nih. Ya. Karena banyak juga yang selalu konteksnya masa tua yang penting sehat. Iya. Bener juga sih yang penting sehat, tapi Betul. nggak cukup cuma Betul. sehat gitu. Iya. Ada orang yang sehat gara-gara nggak punya duit, sakit juga, Bu. Jadi, Nah, benar. ya kan? Tapi itu kan masalah yang akan terjadi jika kita tidak mempersiapkan ya. Bu, Iya. ya. Iya. Makanya kadang-kadang usia muda ini yang harus dilakukan pertama kali adalah ya tadi apa, Bu? Compounding Interest ya. Compounding Kita interest. menyadari itu ya. Compounding interest itu harus Kekuatan benar-benar dari itu. dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, ujung-ujungnya kita nggak punya persiapan pada saat nanti hari tua. Iya. Dan semakin cepat kita persiapin, berarti ada masa kurang lebih kayak 30 tahun lagi atau 25 tahun lagi yang kita bisa pakai uang tersebut yang tadinya mungkin buat flexing, kita redam. Kita jadi punya uang masa depan. Iya. Kan keren banget ya. Jadi kalau di financial wisdom tuh kita menunda kesenangan sehingga pada masa tua mungkin orang-orang yang sama-sama kita nggak punya uang, kita jadi punya uang. Iya sih, benar, Bu. Ya, menunda untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena kalau kita ternyata menganggap kalau penundaan itu adalah sesuatu beban, malah nanti pas kita sudah waktunya tidak berpenghasilan, malah kita jadi beban keluarga. Jadi beban keluarga. Benar. Iya. Ya, jadi istilahnya teman-teman yang mungkin masih baru-baru bekerja atau mungkin yang baru mulai usahanya atau mungkin masih muda lah kategorinya, teman-teman seperjalanan, alangkah baiknya benar-benar bisa memiliki konsisten dalam menabung dan harus tahu, kalau mungkin udah pernah lihat video-video sebelumnya, mengetahui tentang profil resikonya juga ya, Bu ya. Iya, Ya, betul. karena kalau profil resikonya kita nggak sadar, kita naruh tempat yang bukan sesuai dengan profil kita, shock lagi, Ya. panik Kena lagi, mental lagi, down lagi. Karena ada beberapa orang di teman saya, Bu, pribadi, males gue nabung, kapok, capek nabung, duitnya nggak berkembang, gitu-gitu aja nabung di sini, kelamaan, gue nggak suka gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia pengen coba sesuatu, tapi nggak tahu literasi yang tepat buat dia kali ya, Bu ya, lebih tepatnya kan kayak gitu ya. Nah ini loh memang Mas Doli, kalau kita lihat ya, Iya. orang itu selalu belajar adalah hal-hal untuk bagaimana menaikkan penghasilan. Betul. Ya kan? Betul, Bu. Bagaimana menaikkan investasi. Itu bener, nggak ada Betul. yang salah. Tapi juga jangan salah, jangan nggak belajar tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. Ya, keuangan pribadi ini yang ternyata belum populer di Indonesia. Mereka biasanya merasa bahwa kalau gue udah lulusan accounting atau gue tuh orang finance ya udah ngerti gitu. Padahal belum. Iya. Padahal ada hal-hal lain yang dia nggak pelajari. Plus satu lagi, ternyata keputusan keuangan, perilaku keuangan tergantung dari emosi. Oke. Nah, di zaman sekarang yang nggak menentu, zaman sekarang yang kondisi berubah, Bener. emosional kita, mental kita kan juga banyak jadi isu kan? Betul. Percaya kalau ada emosi, ada mental, masalah ini pasti membuat keuangan kita juga nggak yang terbaik. Jadi cara mengatasi mental health yang lagi kekinian, teman-teman ya, alasannya, aduh, mental gue keganggu nih, mental gue nggak sehat nih, aduh, pengeluaran gue banyak apa segala macam. Ternyata tuh dimulai dari diri sendiri ya, Bu ya. Itu dulu deh, kayaknya mulai dari diri sendiri daripada ngurusin uangnya ya. Asetnya. Perbaiki segala dulu macam, ya. mengenai emosi mentalnya. Ya. Cari yang sesuai ya, walaupun di financial wisdom juga ada tentang ini. Kalau mau cari tahu juga bisa, tapi kalau yang lain mau coba yang gratis ya, yang ada di YouTube, kalau itu bisa jalan ya bagus juga. Iya. Karena ilmu kalau kita nggak baca atau dengar, lama-lama malah hilang gitu aja, Bu ya, malah nggak kepake juga. Baik, teman-teman seperjalanan, ini konteksnya menarik. Jadi intinya ya stop flexing, start build your asset, yaitu dengan cara mulai dulu dari cara menabung yang kecil-kecil, tapi sebelum menabung harus mulai dulu dari dirinya. Harus mengenali diri dulu kita, tenangin diri dulu kita, mental kita juga harus dijaga, karena nanti kondisi apapun teman-teman, kalau situasi terjadi, teman-teman tetap konsisten menabung, konsisten untuk membentuk building your asset dengan lebih baik lagi.
Mungkin teman-teman tadi udah disampaikan sama Bu Oki, jika ada yang pengen dikonsultasikan boleh DM, atau mungkin teman-teman bisa cek lagi video-video YouTube kita yang banyak, yang mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ternyata sebuah literasi-literasi dan cerita-cerita yang kita sampaikan ini berangkat juga dari kisah-kisah teman-teman semua juga. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa dan harus saksikan terus video-video Financial Wisdom Academy, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai Bye-bye. ketemu.